Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, di sini saya akan mereview gelombang. Review satu ya ini ya termasuk. Jadi sebelumnya kita udah belajar bahwa gelombang itu adalah getaran yang merambat. Tapi sebetulnya gelombang itu dapat didefinisikan secara umum, yaitu gangguan lokal. Kenapa? Karena sesuatu yang kita usik, kita ganggu, dia akan membentuk suatu gelombang. Nah, gelombang banyak jenisnya kan ya. Gelombang gelombang berdasarkan mediumnya, ada mekanik, ada elektromagnetik. Terus gelombang berdasarkan arah geraknya itu ada transversal sama longitudinal. Tapi selain itu masih banyak lagi, ada dan gelombang longitudinal dan gelombang transversal sendiri masih dibagi lagi menjadi beberapa contoh. Nah, gelombang itu tadi kan gangguan lokal ya. Nah, gelombang itu dapat dituliskan persamaannya seperti ini. Ini yang untuk satu dimensi. Jadi persamaan gelombang itu adalah bentuknya diferensial seperti ini. Nah, dulu ketika kita sekolah menengah atas, ketika kita belajar fisika dasar, kita langsung ditunjukkan ini kan, gelombang Y sama dengan A sin kx min omega T. Kalau negatif ke kanan, kalau positif ke kiri gitu kan. Ini sebetulnya bukan persamaan gelombang, tapi ini adalah solusi persamaan gelombang, karena di sana kita langsung bisa menentukan A, K, dan omega-nya dengan hubungan seperti ini. Jadi K di sini saya ibaratkan K kecil karena untuk membedakan nanti ada K di setelahnya. Nah, itu seperti ini. Nah, di sini persamaan ini di sini V di sini adalah cepat rambat gelombang. Nah, ini banyak nih bentuknya. Ada di tali, ada di udara, ada di benda-benda yang elastis kayak gitu. Nah, ini beberapa mediumnya ini bisa kita cari. Nah, pertama kita akan mencari tali dulu. Intinya pada tali itu kita tuh mau membuat suatu persamaan yang dimana persamaannya itu nanti akhirnya berbentuk persamaan gelombang ini, supaya kita bisa tahu cepat rambatnya berapa gitu ya. Nah, ini di beberapa buku dituliskan T0 per mu ya, dengan mu itu M per L. Tapi sebetulnya ini tuh hukum Melde sih kalau seingat saya. Nah, tapi kalau kita merumuskan ini nanti dia bentuknya itu nanti modulus per rho. Nah, nanti kita lihat lagi di akhir ya. Ada reviewnya. Tapi di sini untuk kasus tali ini, jadi kita membuat persamaan yang seperti gelombang dari kasus tali. Jadi kita mencuplik tali, terus tuh ternyata tali itu kalau dicuplik nanti kita gambarkan seperti ini. Ini itu adalah bentuk yang paling ideal yang sudah didapat oleh ilmuwan sebelumnya. Nah, ketika kita uraikan, kita harus uraikan nih ke sumbu X, ke sumbu Y, ini diproyeksiin. Kita uraikan. Nah, ingat, tali itu ketika membentuk gelombang ketika ditariknya tuh digerakkan ke atas kan. Kalau digerakin ke bawah dia maksudnya bukan di bawah, gerakin ke arah sumbu X, dia nggak akan timbul gelombang kan ya. Nah, makanya di sini sigma fx itu akan 0, tapi sigma fy nya akan bernilai gitu. Nah, oke, sigma fy nya kita dapetin, ini kan ke atas, ini ke bawah, makanya dikurangin ya. Nah, habis itu karena tadi sigma fx nya 0, kita anggap ini semua T0, ini sama ini tuh T0. Nah, ingat, ketika kita mau mencari persamaan gelombang, kita butuh percepatan. Makanya kita harus menghubungkan dengan gaya, hukum Newton yang kedua. Nah, di sini ini triks aja bahwa F di sini adalah gaya persatuan panjang atau F besar, yaitu gaya per dx. Kan kalau kita kali dengan dx, yaitu F itu sendiri kan. Makanya nih, bentuknya itu ini sebenarnya F besar. Nah, sama dengan gaya, total gayanya yang ada tadi di sumbu Y, makanya seperti ini. Nah, ketika kita cari tan tetanya itu ternyata adalah nih, tan itu kan desa, depan per samping. Depannya itu ini, kalau dalam titik yang di sini, titik θ2, ini nanti C-nya ini, tapi kalau dalam yang ini, itu C-nya yang ini kan. Kalian bisa ditulisin aja, do C per do X, kalau yang θ2, atau tan 2, itu nanti X plus dx, kalau yang tan 1 nanti dx aja. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita nggak tahu nih bentuk ini bagaimana gitu kan. Nah, kita ekspansikan dengan deret Taylor.
Kita ekspansikan. Nah, di sini sebetulnya masih banyak, cuman karena kita membutuhkan do kuadrat x aja, do kuadrat si per do x kuadrat aja, maka kita cukup sampai di sini. Jadi nanti kita ubah jadi seperti ini. Sorry. Ini ya. Ini tadi ekspansi yang tadi bentuknya sama, cuman ini tadi diubah. Nah, di sini tujuannya dx itu. Jadi kita akan bisa mencoret ini kan ini sama ini akan saling menghilangkan ya. Nah, makanya sisa yang ini. Nah, dx ini bisa dicoret. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Loh, ini kan masih gaya ya tadi ya, gaya persatuan panjang. Nah, makanya kalau kita hubungkan dengan persamaan hukum Newton, di sini ingat sigma F tadi sama dengan M kali A. Fx tadi kan gaya persatuan panjang, makanya ini harus dikalikan dengan dx lagi. Dengan dm itu rapat massa, ini rho per rho dikali dx. Nah, ini kita dapetin A-nya. Nah, kalau kita masukin, kita akan peroleh nilai dari cepat rambat gelombang tali sebesar ini ya. Nah, ini tadi baru persamaan gelombangnya. Solusinya yang mana? Solusinya tadi yang ini. Nah, ini, atau kita bisa juga membuat solusi bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana kita membuktikannya? Nah, kita masukkan ini dengan cara kita turunkan dulu 2 kali. Ini kan sebetulnya ini kan psi ini ya, si ini. Ini kita turunkan 2 kali, nanti akan kita dapatkan untuk do si per do x nya dan do si per do t nya kuadrat, atau turunan 2 kalinya lah. Kalau kuadrat sama turunan kedua itu beda ya. Nah, ini kita cari, ternyata dapatnya sama. F double aksen sama dengan F double aksen. Berarti betul kalau ini adalah solusinya seperti itu. Hati-hati di sini, do F per do T dan do F per do X itu bisa kita pecah dengan aturan rantai. Karena apa? Karena tadi fungsi F-nya itu nih, dia ada punya terhadap X, punya terhadap T, dan itu sama-sama berubah ya. Nah, tadi itu adalah persamaan atau kecepatan cepat rambat di gelombang tali. Nah, bisa juga di gas, di cairan gitu kan ya. Nanti yang bedain apa? Yang bedain nanti itu modulusnya. Nanti ini sebenarnya nanti modulus. Karena ini K, ini di beberapa buku disimbolkan dengan B juga. Itu penguraiannya seperti ini. Intinya ya sama kayak tadi di tali, kita buat persamaan, terus kita berusaha supaya persamaan itu sama dengan persamaan gelombang, sehingga kita bisa mencari cepat rambatnya. Nah, tadi tuh K di sini kan modulus bulk ya. Dia bisa terjadi di cairan, bisa di gas. Nah, khusus untuk gas ideal itu kita tahu nih bahwa PV sama dengan nRT nih. Ini penurunannya, kita bisa peroleh langsung bahwa kecepatan atau cepat rambat gelombang di gas ideal itu seperti ini. Nah, ini untuk umumnya, ini yang khusus gas idealnya. Nah, ini untuk penurunannya ini ya. Jadi ketika ada tabung, terus kita berikan sebuah tekanan P, maka dia akan terjadi perubahan volumenya. Itu apalagi gas itu kan sangat kompresibel ya, sehingga akan sangat mudah dia untuk terkompresi. Nah, intinya di sini awalnya itu dari sini sampai sini, habis itu dia terkompres jadi dari sini sampai sini gitu kan ya, dari X ke X plus C, terus dari X plus DX, jadi X plus DX ditambah DC. Nah, saya anggap setelahnya itu adalah aksen, DX aksen, dimana DX aksen itu DX plus DC. Ini karena saya dapatnya di buku gelombang dan optik, dia menyimbolkannya S, jadi saya agak ubah ya supaya sesuai. Nah, di sini kita akan menggunakan pakai kerapatan atau density ya, untuk mendapatkan massanya. Kita masukkan ke hukum kekalahan massa, kita akan peroleh seperti ini, yang akhir sama yang awal. Nah, dari sini kita uraiin lah pokoknya. Nah, dapat seperti ini. Nah, untuk menjawab ini kita gunakan binomial Newton, dimana ternyata 1 plus dc per dx
min 1 ini dapat disetarakan dengan 1 min desi per dx gitu. Karena apa? Karena untuk komponen yang ini akan semakin kecil gitu, karena desi per dx nya sudah kecil. Nah, kita peroleh persamaan yang seperti ini. Nah, ini saya buat kayak gini, tujuannya nanti di akhir saya butuh ini. Nah, selanjutnya kita ekspansikan juga dengan deret Taylor. Nah, kita peroleh seperti ini ya. Nah, untuk komponen ini kita nggak perlu pakai, kenapa? Karena ini do kuadrat P per do rho kuadrat ya. Ini udah sangat kecil sekali kan ya, sehingga ini nggak perlu lagi dipakai. Kita cuman pakai sampai sini aja nih. Nah, ini kita peroleh persamaan ini. Nah, tadi kita dapatkan ini kan, bahwa K itu sama K per rho 0, nih yang ini itu sama dengan do P per do rho. Nah, do P per do rho nya saya ganti jadi K per rho 0 sama dengan rho min ini kan. Ini tinggal saya putar aja ke sini, dan ini ternyata sama dengan yang ini tadi kan ya. Kayak bentuknya jadi seperti ini. Nah, makanya karena di sini rho min rho 0 dan saya maunya rho 0 min rho ini P ya. Aduh. Ini rho, ini P. Ini saya butuhnya itu P0 min P sebagai DP. Maka karena apa ini? Karena geraknya tadi tuh kita lihat dari gambar. Nah, ini jadi gaya di sebelah kiri menekan ke kanan kan ya. Nah, besarnya apa? Ingat, F sama dengan P dikali A ya, karena tadi P adalah F per A. Besarnya ini. Nah, gaya yang di sebelah kanan itu menekan ke kiri dengan besarnya P dikali A juga. Jadi untuk resultan gaya arah sumbu X positif itu pastinya yang ke kanan dikurangi yang ke kiri kan. Ini kalau dalam kita nyimbolinnya P0 ya. Ini kan dari buku ini. Nah, makanya tadi sebentar, ini sepertinya ada kesalahan. Nah, karena DP itu adalah P bukan setelah ya, ini P yang saat dia itu ini di sini saat timbang, terus dikurang dengan P saat dia dikompresi. Makanya kalau dari sini kan kita dapatnya P min P0. Nah, kita butuh DP yaitu P0 min P. Maka kita balik aja, jadi yang tadinya negatif jadi positif. Nah, jadi persamaan ini jadinya dapat kita tuliskan sebagai DP sama dengan K dikali desi per dx. Nah, tadi itu mau saya perjelas ya, bahwa tadi kan kita kasih gangguan ke arah kanan, terus ada gaya lagi kan, reaksinya dari yang tadi kita berikan ke arah kiri. Nah, itu kalau misalkan kita buat itu sama dengan P dikurang P0 dikali A, itu persamaannya. Nah, seperti ini ya, P min P0 dikali A sama dengan ini minus A dP. Nah, kalau kita berarti di sini kan A-nya bisa kita coret, minus DP adalah P min P0. Berarti kalau DP adalah P0 min P. Makanya ini tadi berubah kayak gini ya. Ini saya mau jelas yang tadi. Nah, terus di sini dx dp. Jadi persamaan ini kita kan butuh persamaan gelombangnya itu turunan kedua. Jadi kita turunkan ini, turunkan lagi sekali lagi, dapatlah seperti ini. Nah, terus kita pakai juga hubungan gaya seperti yang pada tali juga ya. Terus kita peroleh bahwa di sini F adalah P dikali A. Sudah kita tulis karena ini elemen kecil, df sama dengan minus dp per dikali A. Di sini negatif ini dilihat dari tadi, dari gerakan tadi, dorongnya ke kanan, dibalasnya ke kiri gitu. Jadi harus kayak dari perumusan yang ini nih, ini kan minus ADP ya. Nah, ini tadi karena resultannya ke arah X positif. Jadi yang ke arah sini dikurang yang arah sini, itu sama dengan A dikali DP, karena dia tadi itu menunjukkan berlawanan arah ya tadi itu ya. Nah, dapatlah ini, kita masukin aja nih nilainya, bahwa df sama dengan dm dikali A, nanti kita dapat. Nah,
Di sini kan kita nggak tahu nih DP per DX nya apa. DP nya apa, kita tahunya DP per DX. Nah makanya ini kita kali dengan X aja supaya kita bisa pakai persamaan ini. Set. Nah jadi nanti kita peroleh juga ternyata V nya itu adalah akar K per Rho. Nah ini. Nah begitu juga dengan batang padat, benda padat atau sesuatu yang padat itu nanti ya di sini di beberapa buku ditulisnya Y modulusnya. Nah ini sama, jadi kita akan menghubungkan ini strain sama stress. Strain ini regangan, stress ini tegangan. Nah di sini ingat modulus Young, ini kan Young ya, pada benda padat ini kita pakai modulus Young, itu sama dengan gaya atau tegangan dibagi regangan. Nah kita dapat persamaan bahwa F itu adalah E A do Si per do X. Nah ini saya pakai simbol yang ada di buku, mungkin agak berbeda. Nah terus dilihat dari gambar nih, F ini menekan ke arah sini, yang satunya F ini menekan ke arah sini, berarti ke arah kanan dikurang ke arah kiri itu sama dengan do F sama dengan DF sama dengan DF DX dikali DX. Ini kan kalau dicoret ya sebetulnya sama ya, F gitu kan ya. Ini bedain do, ini D, sebetulnya sama aja. Karena apa? Karena di sini cuma ada X turunannya. Nah, ini kita peroleh bahwa DM itu Rho dV sama seperti sebelumnya. Karena di sini kita sudah dapat pasti gitu ya. Ini nih emang kayak udah diturunin, nggak perlu ninjau-ninjau elemennya lagi. Kita udah tahu F-nya, maka akan lebih mudah nih di sini. Nah, di sini saya balik DF-nya di sebelah sini, dimana DF itu tadi DM dikali A. Nah ini jadi tadi setelah kita dapatkan ini, terus kita sama ini tadi kan ya, ini sebetulnya bentuknya sama, F sama dengan F gitu loh, DF sama dengan do F ini sama. Ini saya buat DF nya di sini, do F nya di sini, bentuk yang ini, dimana kita akan membutuhkan turunan F terhadap X. Nah kita akan menurunkan ini terhadap X. Nah ini kita peroleh ini kepotong sebentar. Nah ini EA do Si kuadrat do kuadrat Si per do X kuadrat. Ini 2, ini dari sini. Nah ini, nah terus kita bisa masukkan persamaan ini ke sini kan. Terus yang ini juga kita coret DX nya dapatnya ini. Nah di sini kita akan dapatkan bahwa persamaannya menjadi nih tadi kan ini ya, terus kita masukkan turunan dari do F per do X nya ini. Nah kita peroleh bahwa Rho per E itu adalah seper V kuadrat, maka kita dapat ini. Jadi kalau kita simpulkan, cepat lambatnya itu sebetulnya banyak, tergantung dari medium-mediumnya apa saja. Nah di sini ketika modulusnya itu berupa modulus geser, itu nanti lambangnya G. Ketika modulusnya Young itu pada batang kayak gitu-gitu, elastisitas segala macam itu nanti pakai E atau Y di beberapa buku. Nah kalau tentang udara, bulk, atau di sini bisa juga tentang cairan sih, tulis simbolnya ada B, ada K. Nah jadi ini bisa kita rangkum bahwa V itu adalah akar dari suatu modulus dibagi dengan kerapatannya. Nah sesuaiin, kalau misalkan Young nanti E per Rho kayak gitu. Nah di sini kan tadi di awal saya sempat sebutin bahwa V sama dengan T0 per mu ya. Ini di beberapa buku ditulis kayak gini. Ini juga kayaknya diturunin dari hukum LD ini kayaknya. Saya pernah lihat penurunannya. Nah, ternyata hubungannya bahwa beta ini sama dengan T0 dibagi A. Sehingga sebetulnya ini bisa juga didapatkan bahwa V adalah B per Rho. Kayak gitu ya. Jadi tadi salah saya tulis kayak gini tuh salah ya, ini beda karena mu tadi tuh rapat massa perpanjang, kalau Rho ini kan bukan. Nah jadi ini bisa kita simpulkan, ini kecepatan lambat dari suatu gelombang tergantung dengan modulusnya. Lalu Z ini adalah impedansi. Nah ini penurunannya bisa dilihat di telah A juga.
Nah, kita tadi mengenal impedansi. Impedansi itu sebenarnya awal rumusnya itu ini. Kita turunkan, nanti kita dapat ini, rumus ini. Dan terakhir kita akan dapat rumus ini. Nah, ternyata hubungannya T0 dengan apa tadi, Z itu dengan rho juga itu seperti ini. Jadi ini persamaan-persamaan yang perlu diingat ya. Kalau penurunannya kayaknya nggak sempet sih diturunin, karena apa? Karena kan ini judulnya review, jadi kalau saya tulis semua nanti jatuhnya bukan review singkat ya, jadinya belajar kuliah gitu jadi ya. Nah di sini Z itu kan bisa kita cari dengan T0 dikali rho, atau Z itu K per V, ini kecepatan, K nya tadi tuh ini, nanti kita peroleh bisa juga rumusnya yang ini, tergantung situasi dan kondisi. Dan ini rho ya, ini P, tekanan ya. Nah terus kita mengenal daya sesaat. Daya kan ingat lah ya, daya itu energi persatuan waktu. Nah ini nanti untuk menurunkan daya ini kita peroleh dari hukum usaha energi ya, usaha energi. Nanti kita akan peroleh ini dengan memasukkan persamaan ini, do si per do x sama dengan min per p do si per do t. Nah terus juga p itu nanti selain ini kita dapat turunkan juga ini dengan hubungan ini tadi ya. Jadi ini dengan persamaan ini kita bisa dapatkan persamaan ini. Terus kalau kita masukkan persamaan ini, do si per do x atau do si per do t nya, salah satu dari ini, nanti kita peroleh dua bentuk ini. Ini untuk yang temporal, ini ya untuk spasial. Nah untuk gelombang sinusoidal itu dicari, jadi terserah ini untuk apa aja, tergantung nanti yang ditinjau apa. Ketika dicari sinusoidal kita harus merumuskan dulu si itu apa. Si itu misalkan si 0 sin kx min omega t. Ya udah, kalau kita mau mencari dayanya kita cari turun keduanya, kita masukkan ke sini, nanti kita peroleh. Nah ini kalau dimasukin kita peroleh nilainya ini. Ini ketika terhadap x ya kita turuninnya. Kalau yang ini terhadap t, jadi muncul omega di depan ini. Nah daya rata-ratanya ini itu nanti sama dengan kecepatannya dikali dengan ini epsilon ini. Dengan epsilon itu adalah rapat energi, dan rapat energi itu ini setengah rho omega kuadrat sin 0 kuadrat ya. Nah U max ini maksudnya kecepatan osilasi. Jadi tuh ini nih U kuadrat ini tuh sebetulnya misalkan ada persamaan ya, psi sama dengan A cos omega T plus minus Kx. Nah ini kalau diturunin sekali kan jadi kecepatan tuh. Nah itu dilambangin dengan U omega A cos sin ya jadinya ya. Nah ini jadi ini kalau saya turunin terhadap waktu. Nah jadi U di sini itu sebenarnya kecepatan ini dikuadratin gitu. Nah untuk kasus di sini U max itu, ingat ini kan berlaku maksimum jika apa? Jika sudut ini bernilai 1 kan totalnya, maka min omega dikali A. Omega dikali A. Karena di sini tadi saya tulisnya amplitudenya adalah A. Kalau yang di sini tuh amplitudenya ada si 0. Sama ya sebetulnya. Nah, terus kita mengenal daya per A, atau ini adalah intensitas gelombang. Ini nanti kita dapatkan persamaan ini, Kv do si per do x kuadrat. Beda ini ya sama yang kuadratnya di sini. Kalau ini turunan kedua, kalau ini kuadrat. Nah ini kalau diubah persamaannya dari K menjadi beta, ini nanti bentuknya seperti ini. Dan ini bisa menjadi Z. Ingat tadi B per V itu Z, atau Z itu sama dengan akar B, kok B sih, beta dikali rho. Ini beta ya maksud saya. Nah ini berarti sepernya, dan ingat di sini ada beta nanti. Ini penurunannya sudah, cuma di sini saya rangkum aja. Jadi jadi ada intensitas, ada rapat energi, ya kan, ada daya rata-rata. Kenapa daya rata-rata? Karena karena gelombang itu kan karena gelombang itu kan ada yang di sumbu positif, ada di sumbu negatif kan. Nah kalau kita nggak buat rata-ratanya,
atau kalau di RLC itu kita buat roots mean square-nya gitu. Ya ini akan menghabiskan sama ini juga akan menghabiskan sama ini gitu kan. Makanya kita buat kayak rata-ratanya itu ya supaya tetap bernilai. Kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk review pertama ini. Sepertinya tidak sempat untuk mereview yang lainnya. Yang osilasi ya, osilasi teredam, terpaksa, osilasi harmonik. Tapi di sini udah dapat lah poin tentang gelombang. Sebetulnya ini videonya udah dibuat, tapi ternyata yang sudah saya buat itu suaranya nggak ada, jadi saya harus mengulang lagi membuatnya. Harusnya pagi tadi udah di post, tapi karena ada masalah tersebut ya saya buat ulang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!